Ya. Baik, bismillah, Bapak Ibu izin berdiri ya, supaya lebih dekat, kalau situ jauh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semangat nggak kira-kira nih? Udah mau berangkat loh Pak. Bapak Ibu semangat nggak nih? Ya, untuk menyemangati berarti Bapak Ibu sekalian akan melaksanakan ibadah umroh bersama dengan travel. Jangan-jangan nggak tahu ini travel apa? H2C apa tadi? H2C harap-harap cepat gitu. Yang baik-baik aja lah, harap-harap cepat. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, untuk tiket sudah kita isut ya. Kemudian udah keluarkan nama-namanya. Itu asli Pak tiketnya, insya Allah nggak kaleng-kaleng gitu ya. Insya Allah berarti pulang pergi sudah aman. Visa juga udah turun? Sudah belum? Sudah dicek belum? Sudah dikembali namanya, udah dicek? Ada namanya? Khawatir nanti ada yang nggak ada namanya gitu kan. Udah mana sih, udah capek-capek, ternyata ada, alhamdulillah gitu ya. Bapak sekalian, coba di pagi hari ini kita baru akan memulai ya babak baru. Ini bapak-bapak sekalian, ibu-ibu baru mau latihan, ya kan? Dari perjuangan awal bapak mendaftar, kemudian kemarin sudah mengambil perlengkapan, sudah belum? Sudah. Kemudian hari ini manasik. Kemudian sebentar lagi kita akan berangkat. Sudah ada jaminan belum bahwa kita termasuk dari tamu-tamu Allah? Belum. Belum loh ya. Walaupun Bapak sudah bayar mahal, sudah capek ambil cuti, tapi yang menentukan adalah hari H. Ketika kita melafadzkan nanti apa? Labbaik Allahumma umratan, sampai di sana. Baru itu perjuangan selanjutnya, perjuangan sejatinya, insya Allah. Maka dari itu sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian harus semangat dulu lah. Ya, berarti ya kami dari sini ya, saya mewakili dari manajemen H2C, ibarat seperti Bapak Ibu sekalian ini akan berkompetisi. Ya, akan berkompetisi sama siapa? Sama internasional. Kalau ini musuhnya nggak lokal lagi, nggak sekalian sama orang RT, tapi seluruh dunia, internasional loh. Nanti saingan Bapak Ibu sekalian dari mana? Sebutin aja, semua negara akan ada di situ. Ya makanya harus semangat. Ya udah, untuk menyemangati Bapak Ibu sekalian, ya supaya nanti semangat ya. Semangat lagi ketika berangkat, ketika di sana, jangan sampai disia-siakan. Jangan sampai kita itu sudah mengeluarkan banyak uang. Bener nggak? Bener nggak? Jangan-jangan ada yang nggak bayar gitu. Tetap bayar Pak, walaupun yang mungkin bayarin bosnya atau dapat bonus gitu kan. Tes sebentar ya Bapak Ibu ya. Tes. Syukran. Jazakumullah. Kayaknya gede banget. Boleh dikecilkan sedikit lagi. Baru jelas suaranya? Jelas nggak? Baik, perkenalan dulu. Kalau tak kenal maka tak apa? Tak sayang juga. Tes bentar. Ya, kalau tak kenal maka biasanya tak sayang gitu. Makanya supaya sayang berarti ta'aruf dulu. tes 1 2. Sudah? Sebentar supaya ambil dulu ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan semangat kita semuanya, nanti kita biasanya ada motivasi buat Bapak Ibu sekalian. Ketika kita menyebutkan H2C gitu ya. Itu kan nanti kita ngobrol ketika berangkat, ketika city tour, ketika ada supaya Bapak Ibu juga ada hilang. Jangan sampai udah sampai di sono, langsung ikut travel lain gitu ya. Ya. Nanti akan nggak diambil kan repot. Ketika kita menyebutkan H2C berarti kita mempunyai moto semangat, yaitu apa? Usaha bersama menuju surga. Apa? Masya Allah. Apa ya? Nah ini harus diambil dulu sebelum naik ke level. Karena Bapak Ibu sekalian, ketika kita melaksanakan umroh, kan kita ingin maksimal, benar nggak? Kan ada syarat dan ketentuan berlaku. Ketika kita melaksanakan umroh dari awal sampai akhir, ketika kita sholat saja juga sama. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat, gitu kan? Begitu umroh, ya khudhu anni manasikakum, ya ambillah manasik kalian dari apa? Dari Rasulullah SAW yang telah ajarkan. Maka dari situ insya Allah
bersama dengan H2C akan melaksanakan umroh sesuai dengan sunnah, insya Allah ya. Supaya apa? Kita mendapatkan jaminan dari Bapak sekalian yang sudah mendaftar dan mau berangkat, jaminan dari Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Apa? Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahu la yakfiyani faqra al-bulugh. Ya, bertanya lagi. Apa? Iringilah ya ibadah haji dan umrah. Laksanakan haji dan umrah karena sesungguhnya dua hal tersebut, yaitu apa? Haji dan umrah itu akan menghilangkan kefakiran dan menghapus dosa-dosa. Ini janjinya loh. Janji Allah pasti benar. Wa kana wa'dullahi haqqo. Ya, setiap janji Allah itu pasti benar. Ya, setiap janji Allah itu pasti apa? Pasti benar. Bapak Ibu yakin nggak? Saya tanya dulu, yakin nggak nih? Mau berangkat semangat nggak nih? Udah dikasih semangat nih catatannya. Melaksanakan haji umroh akan menghilangkan apa? Kefakiran dan menghapus dosa-dosa. Punya dosa nggak? Yang nggak jawab berarti kayaknya nggak punya dosa gitu ya. Punya dosa nggak Bapak Ibu? Punya. Menjadi orang fakir apa enggak? Insya Allah nanti berarti akan terhapus tuh. Orang yang melaksanakan haji umroh akan dihapuskan tuh apa? Kefakiran. Usahanya apapun pasti Bapak Ibu sekalian di sini juga punya usaha. Makanya bisa bayar uang untuk ke sana itu apa? Ada usaha, bener nggak? Nggak ada yang ini kan di sini tuh nggak ada yang jaga lilin doang. Bapak Ibu usahanya insya Allah halal semua ya. Halal nggak nih? Insya Allah. Pengen berkah nggak? Ya udah, makanya itu kita bereskan nanti. Kita bereskan apa? Umroh kita. Karena setiap ibadah kan berarti ada apa? Ada syarat dan ketentuannya kan? Syarat diterimanya ibadah. Nanti insya Allah terkait masalah fikih, masalah safar, masalah ibadah yang lain kita serahkan kepada guru kami. Nah, beliau adalah dosen saya juga, ya. Beliau Ustaz Marwan Habibie hafizallahu taala. Oke, tes. Udah jelas? Ada lagi satu, dan mereka tiga. Oke, ya. Bapak Ibu sama juga tadi. Ini mau tes dulu nih. Satu, karena ketika kita melaksanakan umroh ada doa-doa, ada zikir-zikir yang akan kita hafal bareng-bareng, yang akan kita talqin bareng-bareng. Supaya apa? Ketika Bapak Ibu semuanya melaksanakan umroh dari awal sampai akhir, itu nanti hasilnya maksimal. Ya, ketika nanti dalam perjuangan, ketika babak final nilainya semuanya 100 dan semuanya lulus, kita sebagai pelatih, H2C sebagai pelatih saja ya, harus mengasih motivasi pada antum. Ayo semangat, semangat, semangat. Karena yang berjuang nanti antum Bapak Ibu sekalian, yang mendapatkan nilai antum juga. Tapi pelatih itu akan senantiasa mensupport. Ketika berhasil, yang paling senang adalah pelatihnya. Ketika gagal, yang paling sedih juga kita. Bisa dipahami? Ingin berhasil lalu ingin gagal? Bapak Ibu jawab dong. Ingin berhasil lalu ingin gagal? Berhasil. Makanya semangat. Coba. Berhasil. Usaha bersama menuju surga. Apakah Allah akan? Amin. Coba sekali lagi. Ini Bapak Ibu sekalian untuk uji apa? Hafalan kita. Karena di sini ketika kita akan melaksanakan praktek manasik nanti, kan ada panduannya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah dikasih bacaan semuanya kan? Sudah dikasih buku? Sudah pegang buku bacaannya? Sudah dibaca? Sudah, dikit-dikit gitu kan. Banyak yang belum, yang senyum-senyum kan kita belum, baru-baru baca, masih bingung gitu kan. Sudah dihafal? Sudah dihafal? Kalau gimana Pak? Besok kita ingin umroh, udah dikasih panduannya, belum dibaca, ngapal boro-boro gitu kan. Maka di sini nanti kita akan ngapalin bareng-bareng. Nanti akan kita latih. Nah sebelum kita ngapalin ini, zikir-zikir dan doa-doa, makanya kita tes dulu kekompakan dan keseriusan serta kesemangatan Bapak Ibu sekalian. Coba, kami kan berarti memberikan moto dulu ya. Motonya coba dihafal bareng-bareng. Kalau dari moto ini semangat, insya Allah nanti Bapak Ibu ngafal ini juga bisa. Yakin nggak? Yakin nggak nih? Harus yakin. Coba H2C
usaha bersama menuju surga. Allahu Akbar. Amin. Gampang kan? Coba nggak pakai saya. 1, 2, 3. H2C. Masya Allah. Kalau seperti ini kita sudah dapat nilai dari awal. Pertama kita kalau mau mengadakan audisi kan dilihat dulu nih semangatnya. Kalau antum pertama langsung dikasih pointer, baru pengisian saja usaha coret. Ini nggak masuk nominasi gitu ya. Bagaimana nanti kalau masuk final? Setelah ini nanti kita akan menghafalkan ini Bapak Ibu sekalian. Insya Allah antum bisa kok. Ya. Karena apa? Kita itu eman-eman, sayang, jangan sampai yang sudah antum lakukan, sudah antum keluarkan biaya yang banyak, kemudian tenaga yang besar nanti di sana, cuti sudah di ACC sama atasan, sampai sono nggak ada hasil, kan khawatir, ya, kan sayang banget. Kemudian dia itu tadi, berarti apa? Sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang harusnya benar, bahwasanya apa? Orang yang melaksanakan haji umroh akan terbebas dari kefakiran. Kok masih aja seperti ini? Ekonominya kok malah turun setelah umroh? Bisa jadi bukan karena umrohnya, tetapi apa? Ibadah kita yang kurang maksimal di sana. Satu, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tidak ittiba, tidak sesuai dengan contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiganya mungkin tambahan, ya, mungkinkah apa yang kita gunakan, harta yang kita keluarkan untuk ke sana tidak halal. Nah, ini berarti harus kita camkan 3 hal tersebut ya. Satu, makanya ikhlas. Ikhlas itu rahasia hati. Ittiba, insya Allah kita berusaha semaksimal mungkin karena simple kok. Ya, melaksanakan umroh itu gampang banget insya Allah. Tentunya dengan belajar bareng ya. Makanya ketika di H2C, insya Allah ini momen terpenting adalah apa? Momen terpenting adalah ketika kita melaksanakan manasik Bapak Ibu sekalian. Bukan masalah tempatnya. Kita nggak ada masalah di hotel gitu ya. Tapi di sana nggak ada prakteknya. Bagaimana sana disetelkan. Nah, disetelkan seperti ini. Antum Bapak Ibu udah biasa kan nonton YouTube, ya nggak? Tapi kalau sini kita akan ajarkan bareng-bareng dari awal sampai akhir. Karena yang menentukan kita maksimal dan tidaknya ketika kita melaksanakan umroh adalah saat mana sih Bapak Ibu sekalian. Oke, semangat insya Allah semuanya ya. Yakin? Yakin. Bapak-bapak semangat insya Allah. Ibu-ibu semangat. Terus kemudian ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, baru pertama atau perdana umroh ada? Boleh angkat tangan? Yang baru perdana, boleh tinggal lagi? Masya Allah, banyak. Ada berapa ya? 70% lah gitu ya. Yang umroh kedua, ketiga, keempat, ada sudah pernah umroh berikutnya, boleh angkat kaki. Angkat tangannya Bapak Ibu sekalian. Halo, jangan malu-malu. Yang nggak angkat tangan berarti apa dong? Ya baik ya, insya Allah ada janji dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajju mabrurun laisa lal jazaa illal jannah. Bahwasanya umroh pertama ke umroh berikutnya akan mengampuni dosa-dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasan lain kecuali surga. Maka pesannya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika nanti baru mau berangkat umroh, setelah dari sana kita melafadzkan labbaik Allahumma umrotan, di tengah-tengah itu langsung niatkan untuk kembalilah lagi. Itu nanti yang diminta Bapak Ibu sekalian, supaya apa? Kita sudah niat ke sana walaupun nggak tahu kapan lagi akan berangkat. Tapi apabila kita yakin Allah pasti akan memanggil kembali, dan di situ kan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu loh, itu poinnya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita tidak ada berlama-lama ya, karena biasanya kita melaksanakan praktek itu setelah rangkaian sekitar jam 10. Tapi kondisional untuk hari ini kan musim hujan ya, mumpung reda, mumpung terang, jadi langsung saja kita siap-siap ya. Nanti untuk selanjutnya untuk teknis keberangkatan akan kita bahas semuanya insya Allah di sharing session. Bapak Ibu sekalian, insya Allah berarti akan kita siapkan ya, disiapkan. Monggo kita akan sama-sama poin-poin penting dalam melaksanakan umroh.
ya. Umroh bersama dengan H2C insya Allah sesuai dengan sunnah, tidak banyak tambahan-tambahan, tidak memberatkan Bapak Ibu sekalian, insya Allah sesuai yang diperintahkan Rasul aja lah, ya, supaya kita bisa mendapatkan apa? Jaminan garansi dari sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Poin 2 itu apabila kita sudah mendapatkan, 1, dihapus dari kefakiran, diampuni dosa-dosa, dan merdeka insya Allah, ya. Semoga Allah menerima umroh Bapak Ibu sekalian dan diberikan kelancaran dari awal, diberikan kesehatan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari keberangkatan sampai kepulangan. Amin insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait nanti larangan-larangan segala macam insya Allah juga akan kita bahas, tapi kita fokus ke buku panduan, ya. Bapak Ibu sekalian, ini tadi kita menggunakan apa? Metode bersama dengan H2C, metodenya laduni. Apa itu laduni? Bahasa Jawa biasa tahu. Ilate kudu muni. Ya. Ilate kudu muni. Berarti ketika saya mengucapkan A, Bapak Ibu A, B, B, gitu ya. Jangan diem aja. Khawatirnya nanti gimana ketika kita masuk mikot? Diem, gitu kan? Lafaz umroh gimana? Diem. Ketika kita mulai dari rukun yamani sampai hajar aswad, diem. Gimana? Kan nggak kita ajari. Makanya sekarang semangat ya Bapak Ibu sekalian. Coba mengutip atau berarti memberikan motivasi kepada Bapak Ibu sekalian. Masih ingat moto dari H2C? H2C. Amin. Masya Allah. Kalau ini sudah adalah 90%, insya Allah berarti bisa. Yuk Bapak Ibu semangat. Jangan sampai mengecewakan pelatih, jangan sampai antum nanti rugi di sana. Please, mohon kita harapkan. Serius ya? Kan untuk Bapak Ibu sendiri juga, ya kan? Antum daftar kan untuk Bapak Ibu juga kan, bukan untuk kami. Ya insya Allah kami akan memberikan ya motivasi ataupun layanan melayani jamaah sepenuh hati. Tapi tentunya ya sesuai dengan kemampuan kami ya. Bapak Ibu sekalian, ayo kita mulai. Semangat, silakan dibuka halaman pertama. Ya, nanti setelah ini kita langsung praktek, baru setelah masuk nanti berarti akan kita lanjutkan acara selanjutnya. Ya, praktek nanti kita awalkan. Bapak sekalian, ketika nanti kita melaksanakan mikot itu berarti tempat pertama kita melaksanakan umroh. Kita nanti akan berada di Madinah, ke Madinah terlebih dahulu, berarti kita di Bir Ali atau Dzul Khulaifah. Di sana berarti apa yang kita lafadzkan setelah kita menggunakan kain ihram. Kain ihram untuk bapak-bapak cukup 2 helai yang sudah dibagikan, sudah menerima semuanya ya. Nanti kita juga akan praktek. Ya, yang di bawah ada izar, yang di atas ada rida. Itu sama, ukurannya sama. Nanti berarti yang sarung di bawah, izar, rida di atas untuk nanti kita pakai. Untuk ibu-ibu nanti semuanya berarti bebas atau menggunakan seragam seperti biasa, baju biasa. Tidak ada kekhususan untuk ibu-ibu menggunakan putih enggak. Itu hanya dikhususkan untuk Indonesia saja. Ya, biasanya kalau umroh berarti putih gitu ya. Antum akan melihat jamaah dari luar negeri yang lainnya itu kebanyakan malah nggak ada yang putih. Antum lihat paling kalau yang menggunakan putih-putih itu orang Indonesia, yakin gitu ya. Tapi yang disunahkan putih adalah bapak. Apa yang kita ucapkan ketika kita melafadzkan pertama kali memasuki area mikot, kemudian kita akan melanjutkan perjalanan ke Makkah untuk melaksanakan umroh, yaitu labbaik Allahumma umrotan. Boleh dibuka dan dilihat. Nah, labbaik Allahumma umrotan. Semuanya semangat. Sekali lagi coba. Ya Bapak Ibu, sudah sarapan? Belum? Nanti insya Allah ada kok kita coffee break sama makan siang. Tapi tolong semangat lah ya. Please, ini untuk Bapak Ibu juga. Ayo semangat semuanya. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Hafal kan? Mudah insya Allah? Mudah, ini baru permulaan, baru awal gitu loh. Ibarat ketika kita melaksanakan sholat baru takbir, baru takbiratul ihram. Ya, coba sekali lagi. Labbaik Allahumma umratan. Semangat. Labbaik Allahumma umratan. Bapak-bapak. Labbaik Allahumma umratan. Insyaallah ibu-ibu.
Nah ini nanti akan dilafadzkan ketika awal. Jangan sampai ketika sudah mikot antum nggak baca ini, nggak sah Bapak Ibu sekalian. Nanti malah kena dam, ya. Bayar tuh kambing, mau puasa atau memberikan makanan bebas. Udah sampai sono tidur, gitu kan? Makanya semangat lah, please. Coba sekali lagi, ketika kita memasuki mikot setelah kita menggunakan ihram, apa yang dibaca? Labbaik Allahumma umratan. Kemudian dilanjutkan dengan doa Bapak Ibu sekalian. Doa ini bukan termasuk rukun, tetapi ini akan sebagai penyempurna apabila kita ketika melaksanakan umroh, ibadah umroh ini nggak bisa sampai selesai. Mungkin qadarullah, kalau ibu-ibu kan suka ada tamu gitu ya, tapi belum selesai. Kemudian qadarullah mungkin di sana sakit, kemudian meninggal belum sampai selesai, belum sampai dengan tahalul, maka sudah mendapatkan pahala yang sempurna. Ditambahkan doa apa? Allahumma mahilli haitsu habastani. Insya Allah mudah, akan kita talqin bareng-bareng. Makanya Bapak Ibu sekalian tolong fokus, ini untuk keberhasilan kita semuanya. Kalau antum ini sukses, ayo semuanya semangat dari awal. Allahumma mahilli. Coba. Allahumma mahilli. Sekali lagi. Allahumma mahilli. Sekali lagi. Haitsu habastani. Haitsu habastani. Haitsu habastani. Coba 3 kali lagi. Haitsu habastani. 2. 1. Coba sekarang kita rangkai. Dan seperti itulah metode di H2C supaya nanti antum ketika berangkat udah beres. Itu loh, ya. Dah, semuanya harus semangat. Please, mohon Pak, help ya. Tolonglah, please ya. Semangat lagi. Ini enggak main-main loh ibadahnya. Cuman orang-orang tertentu antum sudah akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di sana itu lempem. Jangan sampai di sana itu enggak berhasil, sayang banget. Ayo Bu, Pak, semuanya semangat. Semangat nggak nih kira-kira? Saya tuh gemes kalau udah lihat seperti ini tuh nggak semangat ya. Udah ibaratnya antum itu ketika mau berangkat sana kan udah mati-matian lah ibaratnya gitu ya. Antum hitung aja 30 sampai 40 juta udah dapat motor 1, iya nggak? Masya Allah, sampai sono cuman main-main doang, sayang. Nah ini iklan, coba kita rangkai kembali. Ketika kita masuk area mikot pertama kali apa yang dibaca? Apa itu? Nggak kompak sih. Labbaik Allahumma umratan. Kemudian lanjut doa. Allahumma mahilli haitsu habastani. Coba diulang lagi 5 kali. Allahumma mahilli. Allahumma mahilli haitsu habastani. 4. 3. 2. 1. Masya Allah, luar biasa semangatnya ya. Coba dari awal sampai baru dua ya, baru 2, nggak apa-apa, sabar. Yang penting nanti sana berhasil, insya Allah Pak. Yuk semangat, labbaik Allahumma umratan, mulai. Allahumma ma'illi haitsu habastan. Coba bapak-bapak semangat apa enggak coba? Mulai. Labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Allahumma ma'illi haitsu habastan. Oke, ibu-ibu silakan. Lah nilainya 80 lah, lumayan. Ya Pak, pokoknya nanti kalau di sana boleh baca kok, nggak mesti harus hafalan gitu. Ya nggak mesti harus hafalan, tetap nanti ini kita baca. Tapi setidaknya ini akan memberikan apa, motivasi untuk kita. Ya, labbaik Allahumma umratan, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan apa? Umroh. Kemudian berdoa, Allahumma mahili, ya Allah, tempat tahalulku adalah di mana Engkau menahan aku.
Ya ketika ditahan oleh Allah nggak sampai selesai, mungkin meninggal, sakit, atau datang bulan kemudian harus meninggalkan kota, maka insya Allah sudah mendapatkan nilai sempurna. Nah setelah ini Bapak Ibu sekalian, banyaklah kita bertalbiyah. Kalau ini sudah hafal insya Allah, udah biasa dengerin kan di TV ya. Bagaimana talbiyahnya nanti ketika latihan sama di sana beda rasanya Pak, bener. Ketika talbiyah itu banyak di antara jamaah, apalagi yang perdana biasanya, wah masya Allah, dengan haru, dengan sedih, dengan senang udah campur aduk, banyak mengalirkan air mata di sana tak. Ya walaupun di sini susah nangis gitu ya, fitrahnya biasanya kalau di sana sudah jangan ditanya, yaudah nanti bayangin aja ketika di sana ya. Kemudian kita banyakin talbiyah, yuk semuanya semangat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah talbiyahnya ini dari mana? Sejak kita menggunakan ihram sampai dengan di Masjidil Haram. Kuat nggak kira-kira? Kuat nggak kira-kira? Insya Allah. Insya Allahnya kok kayak gitu sih? Ingat para sahabat dulu ketika melaksanakan umrah itu jalan kaki loh. Ada yang jalan kaki, yang kaya-kaya naik onta kan kendaraan dulu. Jalan kaki itu berhari-hari Pak, ada sampai dengan seminggu, sepekan. Karena waktu talbiyah itu terbatas. Udah nggak ada lagi. Setelah antum udah pulang, labbaik Allahumma labbaik. Itu kenapa? Muter kampung gitu, udah nggak dapat pahala lagi. Pahalanya beda, karena ini waktunya terbatas. Sampai para sahabat itu apa? Suaranya serak kering sampai habis. Sampai apa? Sakit tenggorokan karena apa? Banyak talbiyah, karena keutamanya masya Allah luar biasa. Bapak Ibu sekalian, besok tinggal duduk manis. Ya, insya Allah enak. Saking enaknya biasanya banyak yang tidur, gitu loh. Nanti kuat-kuatan ya, dicoba dari Dzulhulaifah sampai dengan Masjidil Haram, kuat nggak nanti? Kira-kira gimana? Dicoba aja lah ya. Ya sekarang banyak talbiyah, 3 kali cukup insya Allah. Semangat semuanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. 2 kali lagi semuanya semangat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, kita sudah dapat berapa ini poinnya? 3. 1, ketiga mikot, yang kedua baca doa, yang ketiga talbiyah. Masih ingat tadi bacanya? Bentar dulu, kita lanjutkan ya. Setelah kita banyak talbiyah, sampailah kita ke Masjidil Haram. Sampai Masjidil Haram, kita berarti di depan pintu gerbang masuk, kita cukup di situ ya. Cukup sampai di situ, kita hentikan ketika masuk masjid ya, karena banyak di antara mereka ada yang berzikir, ada yang sholat ya. Cukup nanti berarti sampai di depan pintu gerbang Masjidil Haram. Kemudian kita masuk menggunakan kaki kanan atau kiri? Kanan. Doanya apa? Yang paling simpel saja, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Hafal? Bapak-bapak harusnya hafal, karena sholat jamaah di masjid kan. Yang nggak hafal itu 1, sholatnya mungkin di rumah. Yang kedua, dia sholatnya jamaah, cuman nggak baca doa, gitu ya. Yang sekarang kita baguskanlah, kita sempurnakan kembali. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Coba kita ulang 3 kali, dimulai dari sekarang. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. 2. 1.
Baik. Nah, kemudian setelah itu kita akan masuk pintu utama. Ketika melaksanakan umroh, Bapak Ibu akan mendapatkan prioritas. Ketika kita pertama kali melaksanakan umroh dan satu rombongan, kan kita menggunakan kain ihram. Otomatis tidak akan diganggu askar. Kita akan masuk pintu utama. Ka'bah posisinya berada di bawah. Jadi setelah kita masuk pintu utama, nanti kita akan turun tangga atau eskalator ke bawah, baru kita akan melihat Ka'bah. Ya, bagaimana rasanya nanti dirasakan sendiri. Insya Allah senanglah setiap hari kita melaksanakan sholat sujud menghadap ke sana. Apalagi sekarang kita Ka'bah itu berada di hadapan kita dan ada doanya. Doanya seperti ketika zikir setelah selesai sholat. Apa? Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina bisalam fahayyina rabbana bisalam. Coba kita ulang 5 kali dimulai dari sekarang, boleh dilihat. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. 4. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. 3. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. 2. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. 1. Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bisalam. Coba secara ringkas boleh ya? Boleh? Coba kita merujah dulu. Nanti seperti ini akan kita ulang lagi di perjalanan kita ulang di Madinah, kita ulang supaya nanti ketika antum mulai labbaik Allahumma umratan itu hafal doa-doanya, minimal melihat sekilas. Yuk, ketika kita masuk area mikot apa yang dibaca? Labbaik Allahumma umratan. Lanjut dengan doa Allahumma mahilli haitsu habastan. Talbiyah semangat. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masuk masjid. Melihat Ka'bah. Masya Allah. Nah ini berarti setelah itu rukun selanjutnya kita akan apa? Mutar-mutar tawaf. Tawaf dimulai dari mana Pak? Tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Ini dia tuh. Ini Hajar Aswad. Di sini nanti ada lampu hijau di atas. Ya, pas pokoknya orang yang lagi kredit di situ biasanya kan mencium Hajar Aswad di situ ya. Yang disunahkan ketika kita untuk memulai atau bertemu dengan Hajar Aswad ada 3. 1. Mencium. Yang keduanya mengusap atau menyentuh. Yang ketiga adalah dengan isyarat. Gimana caranya? Ada berapa? Bapak Ibu masih di sini? Masih. Ketika kita mau pertama kali mulai tawaf dimulai dari mana? Dari mana? Caranya ada berapa? 3. 1, 2, 3. Masya Allah, nilainya 10 semuanya. Ya. Terus kita harus punya kesepakatan. Kan kita bareng-bareng. Ingat, Bapak Ibu sekalian, sekarang bulan Desember, liburan COVID high season, bisa sama dengan Ramadan, bisa juga sama hajian. Buktikan ntar. Kredit banget. Insya Allah, karena berebut 1 liburan. Antum kan liburan. Terus adanya waktu cuti juga pas, apalagi bonusan juga gitu kan. Akhirnya bodong-bodong ke sana Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika berada di Hajar Aswad disunahkan tadi apa? Untuk 1 mencium, 2 apa? Musaf, 3 isyarat. Ketika kita merupakan rukun, ini rukun. Tawaf rukun, rangkaian dari umroh. Kalau tidak kita lakukan maka tidak sah, atau harus nanti berarti apa? Ada dam yang harus ditunaikan. Maka dari itu kita mohon dan harus kesepakatan. Mencium jangan. Antum mau cium Hajar Aswad pertama? Mau mencium Hajar Aswad enggak? Pertanyaannya secara umum, mau cium Hajar Aswad atau tidak? Mau kan?
Ya insya Allah ketika mau mencium hajar aswad silahkan, kan gitu. Tapi jangan sekarang, tapi jangan ketika kita pas bareng-bareng, karena ini tanggung jawab kami. Bapak Ibu sekalian, ada syarat dan ketentuan. Ketika antum pertama kali langsung mau cium hajar aswad, lah yakin antum ketinggalan jamaah, ketinggalan rombongan, hilang, kita nggak tanggung jawab. Karena apa? Antum baru mau cium aja belum dapat, kita udah selesai tawaf, gitu loh. Giliran antum, apalagi yang pertama udah dapat hajar aswad, antum bisa ngap-ngapan, bisa lewat di situ, karena kita belum apa? Belum sa'i. Sa'i itu lebih berat, paham ya? Jadi kesepakatan jangan mencium, jangan mengusap. Jadi kita sepakat untuk berisyarat. Setuju? Setuju kan nih? Kalau nanti mau mencium hajar aswad di tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu kapan? Ketika Bapak udah selesai rangkaian umroh, pulang ke hotel, langsung tawaf, silahkan. Tapi ada syaratnya juga, jangan ketika tawaf pertama antum langsung mencium hajar aswad. Belum kelar, masih ada 6 putaran lagi. Paham ya? Yakin antum nggak akan jadi sempurna tawafnya, karena itu adalah merupakan rangkaian dan sunnah ya. Ketika mau tawaf mencium hajar aswad di terakhiran aja, ketika sudah putaran terakhir ke-7 baru cium hajar aswad, silahkan. Bisa dipahami ya? Jadi kesepakatannya adalah ketika kita memulai untuk tawaf yaitu dengan isyarat. Bagaimana syaratnya? Lambaikan tangan. Ibaratkan saya sebagai hajar aswad. Ini hajar aswad di sini. Sini nih, mana tangan antum? Halo, Bapak Ibu, coba semangatnya mana? Ini enggak semangat tawaf kayaknya. Yang tinggi. Kemudian enggak cuma dihadapkan kayak gini doang, enggak. Enggak ada. Semua dengan badan kita juga menghadap seperti ini ya. Coba semuanya menghadap ke hajar aswad. Ya, ibaratnya saya sebagai hajar aswadnya. Coba berarti kita melafazkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Coba sekarang kita sama-sama dan semangat dimulai tawaf putaran pertama dari hajar aswad. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Udah selesai. Ya, dicium apabila kita bisa mengusapnya. Apabila kita bisa mengusap tangan kita baru dicium. Tapi kalau enggak, ya enggak usah tidak pakai nanti antum saya akan lihat banyak orang Bismillahirrahmanirrahim banyak. Ya, dicium itu ketika kita sudah sampai tangan kita. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Bisa dipahami ya? Nanti pertanyaannya nyusul ya. Nanti kalau tanya nggak kelar-kelar. Itu berarti baru putaran pertama. Nanti setelah itu ketika kita akan masuk ke akan menemukan makom Ibrahim, kemudian hijri Ismail yang setengah lingkaran, baru setelah itu kita rukun Yamani. Di sini Pak. Ini kan di sini ya. Ini hajar aswad. Dari sini coba ketika kita pertama kali ingin melaksanakan umrah dengan syarat apa yang dibaca? Baik, kemudian kita akan berputar 3 putaran pertama. Kalau bisa diusahakan rommel. Rommel itu berarti lari-lari kecil. Tapi kalau nggak bisa, nggak usah maksain. Antum nggak usah jalan aja, biasanya ada kedorong. Misalnya kalau di sana apalagi rame, apalagi lari-lari, antum bisa disikut-sikut sama yang lain. Nah, tidak boleh masuk sini ya. Karena hijri Ismail ini termasuk dari rangkaian Ka'bah. Jadi ketika bapak ibu ada kesempatan masuk sini nyelonong-nyelonong, nggak termasuk hitungan. Tapi ini juga dijaga ketat. Ya, kalau antum nanti ada waktu setelah selesai tawaf sunnah, ini ada waktu-waktunya dibuka, boleh silakan sholat di sini. Antum berarti sholat di dalam Ka'bah. Paham ya? Di sini ada makom Ibrahim di sebelah sini. Nah, baru sampai sini. Nah, ini adalah rukun Yamani. Rukun Yamani dan hajar aswad hanya di sini ketika kita berdoa atau zikir. Zikirnya apa? Doa sapu jagat. Sudah apa semuanya kan? Apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali lagi semangat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil gampang apa gampang? Mudah insya Allah ya. Nah itu aja Bapak Ibu sekalian. Nah ini kondisi update ya Bos. Tuh
Ini subuh, di sana subuh ya. Nah, gimana antum mau lari-lari? Sanggup? Gak usah lari, udah kedorong-dorong gitu ya. Oke, nah ini berarti nanti di sebelah sini ini Ijir Ismail selalu ditutup dan dijaga askar biasanya. Udah sampai sana ya. Oke, sekarang kita sekali lagi coba ketika kita mulai apa? Tawaf. Dari mana? Apa yang dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Muter sampai rukun yamani, sampai dengan hajar aswad. Apa yang dibaca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pokoknya di sini baca terus ya, nggak ada batasan berapanya. Pokoknya selamat dari sini. Kalau macet ya lama, kalau cepat ya dikit kan gitu. Oke, setelah itu balik lagi sampai dengan 7 kali putaran. Setelah selesai, baru kita nanti akan keluar. Bapak Ibu sekalian, supaya nanti kita maksimal, makanya kita sebagai penanggung jawab, Bapak Ibu sekalian, bapak-bapak nanti bikin format lingkaran di luar, ibu-ibu nanti di dalam, ya, untuk melindungi, gitu ya, ibu-ibu dalam, bapak-bapak di luar. Kemudian kita akan jalan bareng. Ketika masuk, diusahakan jangan ada di sini, itu terlalu jauh, ya. Terus jangan juga terlalu mepet. Tapi nanti kita berusaha ini aja, merangsang ke tengah-tengah. Kalau sini udah selesai, baru nanti ketika udah ketujuh kita akan agak arah keluar. Keluar terakhir itu berarti titik terakhirnya juga di Hajar Aswad. Karena nanti setelah itu kita akan melaksanakan sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Setelah selesai, oh iya tadi Bapak Ibu sekalian, setelah kita membaca atau ketika kita mulai Bismillahirrahmanirrahim, posisinya kita ittiba, yaitu nanti apa, pundak kanan nanti dibuka nanti ketika praktek ya. Setelah kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam fa inna rabbana salam, kan kita maju, kita udah buka ya, yang dibuka pundak sebelah karena bapaknya saja, ibu enggak, hanya khusus bapak. Nah kemudian setelah selesai baru kita menuju maqam Ibrahim. Apa yang dibaca? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Sekali lagi ya baca, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. 2, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. 1, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Nah baru kita melaksanakan sholat 2 rakaat. Apabila nggak bisa, sunnahnya di sini Pak, Bapak Ibu tuh. Ka'bahnya di sini ya, tetap menghadap ke Ka'bah. Bukan berarti antum sini madepnya ke sono, enggak. Tapi tetap menghadap ke Ka'bah, hanya posisinya diutamakan di belakang maqam Ibrahim. Tapi kalau nggak ada tempat, dimanapun boleh. Ya, kemudian sholat berapa rakaat? 2. Rakaat pertama baca? Membaca apa? Membaca apa? Enggak sah. Al-Fatihah dulu. Ya, rakaat pertama baca Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Sudah biasa kan? Tadi baca nggak? Salat fajar, qobliyah subuh, baca sama persis seperti itu. Ingat ya, yang di pertama baca adalah Al-Fatihah dulu. Kalau Bapak nggak baca Al-Fatihah nggak sah salatnya. Oke ya. Nah setelah selesai sholat 2 rakaat, nanti kita akan beranjak ke samping, pas banget kok, sudah diatur. Setelah maqam Ibrahim kita geser sedikit, sekitar 50 nggak sampai 20 meter, itu nanti berarti ada masa tempat sa'i. Nah di pinggir-pinggir tempat sa'i itu ada air zam-zam. Ada apa? Air zam-zam. Nanti berarti sebelum kita melaksanakan sa'i, Masya Allah, ini Allah saking sayangnya sama kita, karena apa, muter-muter aja udah capek kan. Nah diberikan kesempatan untuk minum dulu, supaya setelah ini kita itu akan melaksanakan ibadah yang lebih berat. Untuk apa? Sa'i gitu. Coba air zam-zamnya. Ini zam-zam kawi dulu lah sementara. Udah dapat zam-zam? Udah. Ada doanya Bapak Ibu sekalian. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Ada nggak di buku? Ada nggak?
Kalau ibu, bapak kan sudah biasa bacanya yang hampir-hampir mirip. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dikit-dikit yang belakang-belakang, ya. Doanya apa tadi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Dua kali lagi boleh? Boleh lah. Yo, satu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Terakhir yo. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Kemudian ambil air minumnya, ambil zam-zamnya, kemudian baca bismillah. Yuk, minum dulu kan udah doa tadi. Bismillah. Karena capek juga Pak, ngomong terus ya. Ibu juga kan, sama-sama berarti kita. Nah seperti ini Bu, perjuangan nanti loh. Jangan dianggap ketika ngomong doang, yang penting punya duit. Enggak, duit doang nggak cukup, harus dengan ilmu. Makanya bersama dengan Radio AC, antum harus benar-benar dapat yang maksimal ketika di sana. Kita tahukin dari awal sampai akhir. Ini loh bacaan yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita, yang diajarkan kepada kita. Jangan sampai kelewat. Ya, sudah minum jam-jam. Kalau sudah berarti kita lanjut ke sa'i. Nah ke sa'i itu nanti berarti kayaknya kita mungkin dapat di lantai 2 atau 3. Soalnya high session itu biasanya kreditnya minta ampun. Ya, persiapan Bapak Ibu, fisiknya juga disiapkan ya. Nanti setelah itu kita akan masuk sa'i. Nah, ketika dalam perjalanan kalau di lantai awal nanti sudah agak nanjak, sebelum sampai di Bukit Sofa, nanti kita membaca ayat Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Minimal sampai situ. Ya, ketika diselesaikan Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Monggo mau dilanjut ayatnya disempurnakan bisa. Atau minimal kita membaca apa tadi? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Boleh 3 kali. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. 2. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. 1. Kayaknya udah lowbat. Beda nama tadi bahasanya. Udah lapar Bu, Pak. Semangatlah. Habis itu kita berada di puncak Bukit Sofa. Kita belum mulai, baru mau memulai. Kita bacanya nabda'u bima bada'allahu bi. Kalau di sini bacanya apa? Sama ya. Nabda'u bima bada'allahu bi. 3 kali. Nabda'u bima bada'allahu bi. 2. Kencang lagi. 1. Nabda'u bima bada'allahu bi. Nah itu yang dibaca. Bisa? Tinggal lihat. Oh, minimal kan dari talqin kan itu ya. Baik, kita dengan menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah ketika berada di puncak Bukit Sofa, kita menghadap kiblat, kemudian kita mengangkat tangan. Di situ Bapak Ibu sekalian, nah zikir yang paling panjang di sini aja. Itu aja, habis itu nanti selesai. Insyaallah mudah kan umroh. Nah gitu. Nah di situ nanti kita akan baca apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hasamal ahzaba wahdah. Itu dibaca dikirnya nanti 3 kali, tapi diseling dengan doa. Dikir, doa. Selang dulu, jeda dulu, doa.
habis itu zikir lagi yang kedua, habis itu doa. Terakhir zikir lagi selesai, baru kita ke Bukit Marwah. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian? Bukan 3 kali berarti 3 kali selesai, enggak, tapi dijeda dengan doa-doanya Pak, bebas. Monggo Bapak Ibu di list dari sekarang doa-doanya. Jangan sampai nanti ke sana, oh saya udah kehabisan doa gitu ya. Udah diulang-ulang lagi aja gitu loh. Pingin yang diprioritaskan apa diminta di sana, insya Allah la turad, tidak akan tertolak doa orang-orang safar, terlebih lagi untuk melaksanakan apa? Umroh. Yuk kita sama-sama dilihat ya. Doa, zikir, doa, zikir, doa, zikir selesai. Zikir pertama kita mulai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Berdoa dulu. Doanya apa Pak? Terutama kita masih punya orang tua atau yang sudah meninggalkan kita, jangan sampai terlupakan di sana. Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus dibaca itu. Ya, menunjukkan bahwa kita itu mumpung di sana nggak tahu, diulang-ulang aja itu. Kan kita nggak tahu yang mana dan posisi di mana doa kita selesai. Yo, kedua zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Doa lagi ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, atau yang lainnya. Pokoknya bahasa Jawa boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris monggo, bahasa Arab boleh. Terlebih lagi gitu ya, kalau bisa. Sudah berdoa belum? Jangan sampai nanti di sana diem aja. Yo, terakhir, zikir terakhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Baru kita turun Pak. Baru kita apa? Turun. Ini sunnahnya adalah berarti apa? Memang kita berarti menghadap terus berhenti, tapi yakin besok nggak bisa. Karena apa? Pasti diusir sama askar. Ya asri, hoi. Nanti antum udah dapat baru umroh saja nanti akan dipanggil haji. Hoi. Itu maksudnya haji gitu kan? Nggak dipanggil umroh. Ya, tapi itu adalah sesuatu antum diusir askar, itu sesuatu yang menyebalkan tapi mengangankan. Nah, nanti biasanya seperti itu. Nggak bakalan mereka itu main fisik, hanya teriak-teriak memang kenceng. Gak usah diambil hati. Makanya ibu-ibu nggak usah baper gitu ya. Nanti ketika di sana biasanya pingin lagi dipanggil-panggil sama askar. Nah, posisinya gimana? Nanti berarti ketika kita sudah di sofa, kita baru mulai Allahu Akbar aja langsung biasa diusir. Baru pertama ya. Jadi caranya posisinya kalau bisa tetap menghadap ke kiblat, kemudian kita jalan pelan-pelan aja sambil mundur, kan luas kan. Jadi nanti kita mundur, Allahu Akbar, Allah, nggak usah cepet-cepet, nggak tahu belakangnya nabrak lagi, pelan-pelan aja. Ketika udah selesai, baru kita turun ke Bukit Marwah. Seperti itu triknya. Tapi kalau kita berhenti pasti ya kebanyakan akan diusir, terlebih kredit. Dan kita kan juga tidak boleh mendolimi yang
yang lain. Bisa dipahami ya? Apabila kita tidak bisa menyempurnakan sunnah-sunnahnya, ya semampunya kita aja. Fattaqullaha mastata'tum. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Gak usah maksain harus disitu. Biarin aja saya dipukul-pukul. Nah, jangan sampai itu hilang antum dari barisan. Kita juga yang repot gitu loh. Tolong Bapak Ibu nanti di sana ikuti arahan dari Ustadz pembimbing ya. Gitu. Jangan apa ngeyel. Wah, saya udah pengalaman gitu ya. Ya udah, ngapain ikut kita? Ibaratnya gitu ya Pak, kita kompak deh please ketika awal sampai akhir. Karena apa? Ketika satu aja kepisah dari rombongan berat loh, nyarinya itu repot. Antum nanti bukan belum habis itu hilang, nggak ada kabar. Yang lain kan akhirnya Pak nunggu antum, ternyata Pak sudah di hotel. Kan kasihan yang lain, jemaah yang lain gitu loh. Maka harus kompak dari awal sampai akhir. Masya Allah, ini akan kita bentuk Bapak Ibu sekalian itu kekeluargaan bersama dengan Hadrasi Wisata Mandiri. Udah selesai? Banyak iklan ya. Nah, terakhir tinggal nanti berarti setelah kita turun, ini bukan apa Mas? Ini sofa ya? Oh, yang ada ininya sofa. Kalau marwah kayak nggak ada. Sofa ini di sini batu-batu. Tapi kita nggak boleh sofa ya. Mentok-mentok di sini. Nah ini salah. Harusnya ngadepnya itu ke Ka'bah tuh. Kelihatan kan Ka'bahnya ya. Nanti Bapak Ibu udah hilang. Ya, nah kan dari bukit sofa tadi, nah itu nanti berarti kita itu ngadepnya ke sana, bukan ngadep bukitnya ya. Berdoanya itu ngadepnya ke Ka'bah, bukan ke bukit. Nah setelah itu, nah ini kalau di lantai, oh ini marwah ya. Ini kayaknya sofa deh. Marwah kan nggak ada ini ya. Udah deh, nanti sampai di sana tahu. Kemudian kita turun ke lampu hijau. Nanti ada lampu hijau di atas. Nah di situ berarti ada doa atau berzikirnya. Allahumma fir warham wa antal a'azzul akram. Di halaman poin ke-13 kita baca Allahumma fir warham wa antal a'azzul akram. Lagi Allahumma fir warham wa antal a'azzul akram. Dua Allahumma fir warham wa antal a'azzul akram. Satu Allahumma fir warham wa antal a'azzul akram. Dan disunahkan untuk berlari-lari ya, berlari-lari di situ di antara dua lampu hijau itu nanti di atas ada. Ketika udah selesai biasa lagi ya. Nanti habis itu kita baru naik lagi di bukit Marwah. Yuk kita semangat karena doanya panjang. Tinggal ini aja. Sekali lagi 3 zikir 2 doa. Zikir pertama kita mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hasamal ahzaba wahda. Berdoa. Doa lagi Bu, Bapak, yang banyak doanya di situ. Suka ya? Amin. Zikir kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Doa lagi Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Tiga terakhir, yo Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahda. Selesai Pak. Hitung aja atau dianggap saja berarti sudah ke-7. Hitungannya Pak bagaimana? Sofa Marwah 1, Marwah
sofa dua, bukan satu kayak gini, enggak. Kalau tawaf kan sudah sampai di Hajar Aswad, tapi kalau di sana itu supaya kita nggak terlalu capek. Kalau 2 kali lipat kan ada 14 kali ya. Nah itu enggak, sofa marwah 1, dan terakhir nanti hitungnya di marwah. Kalau pas lantai dasar langsung keluar, itu pintu keluarnya. Ya, tapi kalau lantai 2, lantai 3 berarti harus turun dulu. Nah, makanya nanti berarti harus bareng. Insya Allah nanti kita bersama dengan apa? Solidan, kemudian Ustadz Pembimbing sama Mutawif. Intinya nanti akan kita buat formasi supaya Bapak Ibu tetap dari awal sampai akhir bareng dan tidak mencar. Insya Allah, semoga Allah berikan kemudahan. Terakhir, ketika kita sudah selesai itu yang terakhir tadi ya, terus keluar masjid baca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ulangi lagi 2. Satu. Baik, Masya Allah. Sudah siap tempur? Sudah hafal? Tenang, nanti ada episode selanjutnya. Untuk banyak murojaah Pak. Ini baru mau umroh pertama kali, oh ternyata bacaannya enggak susah. Tapi banyak loh Bapak Ibu mungkin sudah pernah umroh dengan travel yang lain, dikasih panduannya segepok gini ya, dikalungin gitu ya. Ya ketika antum tawafnya baca ini gitu. Ketika udah sampai Rukun Yamani sampai Hajar Aswad kelewat. Harusnya baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah, dia baca yang lain. Ya kan kasihan, sayang gitu ya. Makanya kita melaksanakan umroh yang sesuai sunnah itu seperti ini. Insya Allah ya, sudah mudah. Insya Allah ya. Ketika kita umroh itu sebenarnya cuma 2 jam Pak. Ketika mulai dari apa? Masuk masjid sampai selesai sekitar 2 jam. 4 jam itu berarti 2 perjalanan, atau sekitar 3-4 jaman ya, itu ketika perjalanan. Apalagi mikotnya dari Alaman itu lebih cepat lagi, paling 3 jam kelar. Sisanya apa? Sisanya kita di sana kan melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Satu sholat 100.000 pahala. Di Masjid Nabawi 1000 kali. Sebenarnya umrah itu tidak ada kaitannya dengan Madinah, tapi kita sudah sampai sono, masa nggak ketemu dengan apa? Dengan Madinah, kota Nabi, gitu kan? Dan mendapatkan keutamaan juga. Oke, Bapak Ibu, insya Allah sudah ada sedikit gambaran. Sudah belum? Mudeng atau mubeng? Mudeng atau mubeng? Tahu mudeng? Mudeng itu paham. Mubeng. Gitu ya, insya Allah bisa ya. Nah ini semoga Bapak Ibu, karena ini dulu ketika kita manasik ya manasik, ngumpul di hotel, setelin, kemudian lu baca aja sendiri gitu loh ya, dikira semua jamaah itu bisa baca Al-Quran, belum tentu gitu loh. Makanya kalau ada saya udah dari nol nggak apa-apa lah. Di sini kan banyak ustadz juga, maksud ditautin lagi sih, mas saya udah jago. Bukan buat antum, tapi buat Bapak Ibu yang satu mungkin belum lancar baca, kemudian ingin maksimal, maka kita bersama-sama untuk saling mengingatkan. Itu saja tujuan kami, tidak menggurui sama sekali Bapak Ibu sekalian ya, tapi mengingatkan kembali. Mohon maaf ya. Nah maka dari itu saya juga minta izin nih, minta hak otoritas gitu ya. Kita kan sebagai pelatih, kalau Bapak Ibu sekalian itu keluar dari jalur, kita boleh dong ingetin, boleh nggak? Boleh nggak? Cuman kadang-kadang ngingetinnya itu keras gitu ya. Tapi harus perjanjian dulu. Saya udah bayar mahal, sudah bentak-bentak. Sabar Pak. Ya karena apa? Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita udah menyiapkan semuanya. Dari tiket sudah, visa sudah, hotel sudah siap. Tinggal nanti ketika di sana kita tidak tahu, ya nggak? Tidak tahu kondisi dan keadaan. Makanya Rasulullah SAW kan bersabda, Inna fis safari qit'atun minal adzab, gitu ya. Bahwasanya dalam safar, sesungguhnya safar itu adalah potongan dari azab. Seenak apapun kita di sana, nanti sudah pakai pesawat, hotelnya dekat, bintang 5 ada AC-nya, siap-siap aja, ada ujiannya. Maka dari itu berarti harus sabar gak? Kita harus komitmen juga nih, sabar gak Bapak Ibu? Insya Allah, yakin serius. Ntar makanannya nggak datang sebentar aja, mana sih makanannya?
Gitu, pindah hotel katanya untuk mahal seperti ini. Nah, itu berarti kurang sabar. Tapi ya kita akan berusaha semaksimal sesuai dengan akad, ya sesuai dengan akad. Karena satu lagi Bapak Ibu sekalian, sekarang adalah kondisi kredit, benar-benar kredit. Jadi Bapak Ibu ketika nanti di sana ada pengalian, baik penerbangan, gate atau segala macam, itu berarti kita harus sabar mengikuti instruksi. Kecuali nanti boleh menyalahkan kita ketika kita ada tour leader, ada mutolif, ada pembimbing. Antum kesana ditinggal-tinggal sendiri, udah salah urusan sendiri-sendiri gitu ya. Baru silakan komplain gitu ya. Insya Allah nanti kita akan bareng-bareng. Kita praktek siap? Siap nggak nih? Siap. Baik, tapi sebelum praktek, murojaah 5 menit dari awal sampai akhir. Yo, tes coba. Boleh dibaca ya, boleh dibaca. Semangat ya Bapak Ibu. Semangatnya nih. Masya Allah. Yuk kita mulai dari awal. Ketika kita memasuki area miqat, apa yang dibaca? Labbaik Allahumma umrah. Lanjut dengan doa. Allahumma. Talbiyah yang kencang. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masyaallah. Kemudian kita masuk masjid. Kita turun lihat Ka'bah, apa yang dibaca? Setelah itu kita buka pundak itiba, melihat Hajar Aswad, apa yang dibaca? Coba isyaratnya mulai Bismillahirrahmanirrahim. Terus muter-muter sampai rukun Yamani, sampai Hajar Aswad, apa yang dibaca? Sudah selesai kita menuju makam Ibrahim, apa yang dibaca? Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Salat 2 rakaat, apa yang dibaca rakaat pertama? Rakaat kedua. Setelah itu kita minum air Zam-Zam, apa yang dibaca sebelum minum? Setelah itu kita menuju Bukit Sofa. Di tengah perjalanan ketika nanjak, apa yang dibaca? Masya Allah. Habis itu kita berada di puncak Bukit Sofa. Ketika pertama kali melaksanakan sa'i, apa yang dibaca? Kurang kencang. Sekali lagi. Sekali lagi, belum kompak. Nah gitu dong. Semangatnya Masya Allah luar biasa. Lanjut kita menghadap kiblat. Dzikir Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdan wa hazal ahzaba wahdah. Berdoa. Amin. Zikir kedua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berdoa lagi. Amin. Zikir terakhir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La
ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wahdahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Sudah selesai, kemudian kita turun menuju ke Bukit Marwah. Di tengah perjalanan dalam menuju di antara keduanya kita berlari-lari dan membaca Allahumma ighfir warham. Nah, kurang semangat. Ulangi lagi 3 kali. Allahumma ighfir warham wa antal a'azzul akrabuan. Satu, Allahumma ighfir warham wa antal a'azzul akram. Nah, selesai. Nanti berarti di puncak Bukit Marwah sama seperti tadi. Itu ya. Enggak pasti sudah bisa insyaallah ya. Baru kita keluar masjid menggunakan kaki. Jadi apa yang dibaca doanya? Sudah selesai? Belum. Tahalul berakhir, yaitu cukur rambut. Cukur rambut. Ibu-ibu, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dan mendoakan kita, Allahumma ighfir lil muhalliqin, Allahumma ighfir lil muhalliqin, Allahumma ighfir lil muhalliqin. Ya, orang yang tahalul gundul didoakan Rasul berapa kali? 3 kali. Kemudian baru yang mukosir, kosir itu cuma mendekin rambut, itu dapat peringkat keempat doanya. Salah Allahumma firlil muhalikin, Allahumma firlil muhalikin, Allahumma firlil muhalikin. Terakhir Allahumma firlil mukosirin. Gitu. Antum mau didoakan Rasul 3 kali yang utama atau terakhir sekali? 3 kali. Ya ditanya, kayaknya doa Rasul loh ini. Mau didoakan 3 kali atau sekali? 3 kali. Berarti sepakat untuk gundul. Ibu-ibu sepakat? Maksudnya bapaknya gundul. Sepakat ya? Boleh ya? Bapak-bapak, mas-mas gundul ya? Sekali ini mahal loh, 40 juta. Cukur gundul ya, 30 juta. Karena ongkosnya ke sono maksudnya. Setuju semuanya? Ya udah, karena nanti kita akan bareng-bareng ke barbershop. Gitu. Kalau ibu-ibu cukup 1 ruas jari dikumpulkan, kemudian 1 ruas jari dipotong. Ya. Larangan ketika kita umroh adalah memotong rambut. Dengan catatan berarti ketika sudah selesai, bapak ibu-ibu motong punya sendiri dulu, baru motong yang lain. Ibu-ibu nggak boleh memotongkan rambut teman yang lainnya sebelum kita tahallul. Bisa dipahami? Bisa dipahami ibu-ibu? Oke, nanti ibu-ibu bisa di tempat atau nanti di kamar hotel aja, langsung pulang masing-masing digunting 1 ruas jari. Kalau bapak-bapak 1 ruas jari juga. Good. Setuju ya? Kesepakatan 2. 1, hajar aswad berarti kita pakai isyarat. Tahallul gundul. Sepakat nggak? Udah, nanti bapak ibu, bapak wujudnya kayak gimana udah terima. Nanti gundul semua ya. Mas sesekali mah nggak usah jahit, nggak apa-apa gitu kan. Tentara aja sudah pede dengan gundul, masa antum nggak pede ketika kita melaksanakan umroh tahallul di sana, gitu loh. Ini momen penting sekali. Makanya ketika kita beribadah itu diusahakan semaksimal yang dapatnya maksimal, benar nggak? Iya, kita dapat pahala, dapat hadiah dari orang itu pinginnya yang terbaik dan kita senang. Nah, apabila kita melaksanakan tersebut, ya insya Allah Allah akan ganti semuanya. Setuju? Dan ini bukan termasuk paket loh ya, gitu. Berarti nggak termasuk paket. Berarti sekitar 15 real, 15 kali 4, 1.300 lah, 4,5, sekitar berapa? 60.000 lah, gitu. Siapin ya. Ada kan? Ada nggak? Mau semua tahallul aja dibayarin. Ya, kita informasikan nggak termasuk, bukan termasuk exclude ya. Berarti itu nanti sekitar 50.000 lah. 50.000 untuk bapak-bapak. Kalau ibu gratis, yang penting bawa gunting aja. Bisa dipahami bapak ibu sekalian? Cukup sekian dan terima kasih. Sekarang kita akan praktek ya, sebelum semoga tidak hujan. Insya Allah berarti cukup 15 menit atau 20 menit. Sekarang untuk bapak-bapak kita langsung akan praktek. Ustaz, mohon izin.